Hai, ketemu lagi dengan saya Madelina Mutia di Pink Story lembar ke-22. Berjuang selama sisa hidup. Apakah keajaiban itu ada? Jangan lupa ya teman-teman untuk saksikan sampai selesai di YouTube dan Spotify Love Pink Indonesia. Kadang hidup ngasih kita waktu yang terbatas, tapi dari situ kita justru belajar arti berjuang dan menghargai setiap hari yang masih ada. Hari ini kita ditemani oleh Sarah, warrior di Love Pink. Lewat perjalanannya, kita mau sama-sama cari tahu apakah keajaiban itu ada dan seperti apa wujudnya dalam hidup yang nyata. Sarah, Margareta Sarah. Hai Sarah, aduh senang banget ketemu di sini. Aku juga senang. Kita hari ini mau cerita, dengerin cerita kamu sih tepatnya, karena kemarin kita udah ngobrol-ngobrol dan cerita kamu nih luar biasa. Jadi teman-teman harus ikutin cerita ini sampai selesai, tuh ya. Mungkin mulai dulu Sar, Ya, dari cerita awal kamu didiagnosis tuh tahun berapa dan kejadiannya seperti apa, terapi yang kamu lakukan gitu ya, biar teman-teman dapat gambaran cerita perjalanan Sarah. awal terdiagnosa itu November 2022 setelah biopsi. Dokter ngasih tahu hasilnya, ya ibu kena kanker. Oke, dok, saya sih nggak tahu apa yang harus saya lakukan, dok. Terserah dokter aja, saya ikut. Oke, abis ini ibu langsung pasang kemoport. Tapi itu awalnya kamu merasakan sesuatu? Ya, pastinya ada benjolan. Oke. Ada benjolan, terus saya pikir itu masih saat itu mau menstruasi gitu Mbak. Jadi ntar juga hilang gitu. Bulan berikutnya nggak hilang, tambah besar. Terus kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih. Terus biasa kalau udah seperti itu googling dulu. Cari taunya googling, kok arahnya menuju ke cancer nih gitu. Oke deh, terus saya bilang sama suami saya, udah waktunya kita ke dokter. Ya sudah, terus dokter juga lihat, oke Bu, kita biopsi dulu ya. Nanti dari biopsi tahu hasilnya. Oke. Langsung biopsi. Terus nggak lama, seminggu kemudian hasil keluar. Ya, ganas. Oke dok, saya ikut dokter aja, harus apa. Ibu ini akan melalui rangkaian yang begitu banyak, kemoterapi yang begitu banyak. Jadi lebih baik ibu pasang kemoport. Oke, saya ikut dok. Saya pasang kemoport. Abis itu setelah pasang kemoport, Desember 2022 mulai kemo pertama. Cepat ya, dari November bulan berikutnya. Iya. Sebenarnya nggak cepet juga Mbak, ada jeda dulu tuh beberapa minggu karena ibu istirahat dulu, karena 2 minggu sekali saya operasi. Biopsi 2 minggu kemudian pasang kemoport, ibu istirahat dulu. Iya, kemoport juga soalnya lewat operasi. Iya, jadi Desember, setelah itu Desember bulan berikutnya Desember, terus saya dijadwalkan untuk kemoterapi. Setelah itu saya menjalani kemoterapi pertama, dan ternyata dari hasil sebelum kemoterapi itu, dari hasil CT scan menunjukkan bahwa sudah ada penyebaran ke paru-paru, tapi hanya 1 titik. Nah, jadi dokternya bilang ya udah, ibu harus kemoterapi dengan target terapi sekalian, gitu. Oke. Untuk menuju kemoterapi kedua, tiba-tiba asuransinya bermasalah. Oke. Terus akhirnya saya langsung cepat ambil keputusan sih Mbak, karena ini kan harus lanjut terus ya, kemoterapi nggak boleh tertunda-tunda. Terus saya bilang sama suami saya punya BPJS kok, pakai aja, kita pakai BPJS kita. Yakin nggak mau ditunda-tunda ini. Terus ya udah, saya bilang sama dokter onkologi saya sebelumnya,
tolong kasih saya surat rujukan untuk ke BPJS. BPJS. Oke Bu, saya kasih. Geraknya semua cepet sih. Langsung saya dari setelah itu langsung urus BPJS. Saya dapat langsung untuk diulang lagi kemoterapinya, Mbak. Jadi Dari dihitung siklus dari lagi, awal lagi. ya, dihitung lagi dari satu lagi. Tapi kalau BPJS saat itu saya hanya bisa mendapatkan 8 kali kemoterapi beserta target terapi. Waktu itu trastuzumab ya. Iya. Ya udah akhirnya saya lakukan itu. Setelah kemoterapi ke-7 asuransinya sudah pulih. Jadi selama Yang tadi bermasalah itu iya, akhirnya sekarang bisa selama saya pakai BPJS pun saya tetap urus asuransi ini supaya pulih. Iya. Agennya juga membantu. Terus habis itu ya udah setelah kemoterapi ke-7 saya kembali ke dokter yang sebelumnya menggunakan asuransi. Ya udah semuanya lancar. Terus di tahun yang sama juga saya melakukan mastektomi terus dan radiasi sampai 2024 jadi rangkaiannya. Setelah itu ternyata ada penyebaran kembali di leher, dada, kulit. Itu begitu selesai Target terapi, ya kan, cek lagi malah cek tahu CT scan lagi, ya terus di paru-paru nambah 1 titik lagi. Jadi ternyata memang target terapinya tidak berhasil untuk saya. Nggak efektif untuk kondisinya Sarah. Terus akhirnya ganti obat, diangkat dulu Mbak, yang di leher diangkat. Yang di dada diangkat, yang kulit dibiopsi. Ternyata memang dari hasil semuanya itu adalah kanker. Terus setelah itu ganti obatnya, ganti obat kemoterapi. Selama 4 kali pakai nih saya ngedrop terus kondisinya karena memang menyerang trombosit dan leukosit terus aja seperti itu. Akhirnya dokternya meminta untuk PET scan deh, gitu. Takut ada penyebaran lain gitu. Setelah di PET scan itu puji Tuhan dalam tuh bersih Mbak. Jadi yang di paru-paru hilang, yang 2 titik itu hilang, tidak ada penyebaran, tidak ada titik sebar dimanapun, tapi memang yang kulit tidak terdeteksi. Karena mungkin kalau saya tanya-tanya sih karena itu jaringan luar. Kalau PET scan dalam yang dilihat gitu. Jadi setelah itu dokter onkologi dan Kahom tetap berpegang bahwa yang di kulit ini kanker. Dan itu di bulan September gitu deh Mbak, 2024. Setelah itu berarti dokter Kahom langsung bilang ganti obat lagi. Dan kebetulannya obat yang saya pakai sekarang ini baru saja disetujuin oleh BPOM itu untuk bisa beredar itu di bulan September. Obat baru jadi ya? Obat baru, jadi ya udah. Akhirnya saya bisa pakai obat itu memang untuk tipe kanker yang HER2 grade 3+. Nah, obat ini. Obatnya itu khusus. Sekarang udah makin spesifik ya. Banyak temuan obat teknologi baru termasuk obat-obat baru ya Sarah. Iya. Oke, terus kan pengobatan untuk HER2 itu terkenal mahal. Bener gak sih? Ya kan, Iya. Gak tahu nih. Yang mahal. Ini baru ya. Wow. Dan itu kan setiap 3 minggu dong berarti? Setiap 3 minggu, per 3 minggu sekali. Per 3 minggu sekali. Akan berapa kali? Untuk Enhertu ini seumur hidup. Wow, Sarah, seumur hidup. Wow. Jadi ini sampai speechless mau ngomong ya. Jadi dengan biaya yang begitu besar perjalanan kamu dan ini akan seumur hidup terapinya. Ini kan macam-macam ya. Coba kamu cerita dulu. Itu begitu mendengar di momen ini ya. Memang kan seperti kayak kita dapat pengobatan baru nih. Wah, ada solusi, bener nggak? Wah, ada solusi, obatnya baru. Tapi kan begitu ada, biayanya sekian besar. Itu mau menghadapi itu tuh gimana sih kamu pada saat itu menyikapi
momen dan decision itu dari dokter? Ya karena aku kebetulan pakai asuransi Mbak. Jadi aku tanya sama dokternya, dok apa obat ini di cover oleh asuransi? Ya kita ajukan dulu. Tapi biasanya memang kalau gak ada pilihan ya Mbak, obatnya ya pasti asuransi oke. Jadi ini bersyukur di cover Bersyukur. asuransi ya. Bersyukur Puji punya syukur asuransi. kamu punya asuransi ya. Ini Iya, pelajaran betul. banget ya. Betul banget. Kalau nggak punya asuransi ya aku udah pasrah aja kali Mbak. Karena memang kan nggak mungkin ditanggung BPJS untuk obat yang semahal Iya, ini iya, gitu ya Mbak ya. Iya. Gitu sih. Ada pilihan BPJS tapi kan obat lain untuk yang untuk kasus-kasus HER2 positif. Aku belum pernah dengar tuh Mbak. Yang aku tahu tuh BPJS itu hanya menanggung trastuzumab. Tapi mungkin sekarang udah lebih berkembang ya Mbak ya. Kalau dulu aja aku cuma 8 kali, sekarang 18 kali gitu kan. Mungkin sekarang ada obat-obat lain yang bisa ditanggung oleh BPJS untuk HER2. Memang HER2 ini bandel ya. Nakal dia. Sar, by the way kamu tuh sejak kapan punya asuransinya? 2021 Mbak. Oh 2021. Jadi waktu itu kan COVID lagi tinggi-tingginya tuh Mbak. Aku takut. Terus aku bilang sama suamiku, kayaknya kita harus punya asuransi nih sekeluarga. Terus suamiku bilang, ih mahal kalau sekeluarga. Ya gimana dong? Kamu kali kepala rumah tangga gitu kan, kepala keluarga harus punya asuransi gitu. Nggak usah deh, kamu aja yang punya asuransi. Bener nih, aku aja yang punya asuransi. Iya udah kamu aja deh. Ya udah, aku ikut tuh Mbak. 2021 aku ikut asuransi. Terus Tahun berikutnya, tahun berikutnya, 2022 iya. kan kamu terdiagnosisnya. Iya. Aduh, nggak kebayang kalau nggak punya asuransi. Karena hal yang harus aku lalui itu panjang, gitu. Dan ini di cover asuransi. Iya, di cover asuransi. Sar, nggak semua orang loh bisa menerima diagnosis dokter yang bilang bahwa ini pengobatan seumur hidup, ya kan? Tapi kan kamu tuh, aku dari pertama ketemu waktu itu malah lagi jadi model waktu itu kan di acara Laughing. Kayaknya kamu enjoy life sekali dan menyikapi hidup ini. Itu apa yang membuat kamu bisa sepositif ini? Karena aku pikir ya mau bagaimana lagi Mbak, udah sakit dan aku harus terus hidup ya untuk anakku, keluargaku. Aku harus ya berarti berjalan beriringan dengan sakitku ini, berarti aku harus berdamai dengan diriku sendiri, dengan penyakit yang aku punya. Ya pasrah dan ikhlas menerima semuanya. Dan aku punya harapan untuk hidup. Udah itu aja sih Mbak. Yang penting itu buat aku. Untuk melihat anak-anak tumbuh besar dan nanti mereka bisa mandiri. Itu sih impian aku. Anak berapa Sarah? 2 laki-laki semua. Suportif semua. Puji Tuhan. Kemarin cerita ya, Iya. bahkan ikut mamanya ke Rumah sakit. Itu gimana ceritanya Sar? Pasti teman-teman pengen dengar ceritanya. Karena begitu pertama kali tahu aku sakit, aku pasti nggak bisa handle yang kecil ini. Karena dia waktu aku sakit dia umur 9 tahun. SD ya? SD kelas 5 iya, itu ya? kelas 3, kelas 4. Oke. Nanti dia sekolah sama siapa? Papahnya pasti nemenin aku di rumah sakit. Jadi aku memutuskan untuk bagaimana caranya dia harus tetap aku bisa awasin. Akhirnya aku memilih homeschooling. Karena homeschooling aku pilih yang online untuk dia bisa ikut kemana aku pergi. Jadi di rumah sakit ya dia ngerjain tugas, dia sekolah sampai ditanya sama gurunya, kok kamu kayaknya ada tabung oksigen kecil tuh Mbak. Kok kamu kayaknya di rumah sakit? Oh iya, mamaku kan kanker payudara, jadi sekarang lagi dirawat. Itu aku dengar sendiri karena dia kan memahami sekali kondisi mamanya ya. Terus
ya udah ngerjain tugas ya di rumah sakit, rekam misalnya dia harus mengerjakan tugas olahraganya ya di rumah sakit juga. Jadi udah bener-bener jadi pendamping mamanya bahkan. Iya. Iya. Sampai kalau aku harus dioperasi pun mau nggak mau dia harus ikut. Kalau operasi kan malam Mbak, otomatis sampai subuh. Ini gimana anakku yang kecil nih harus kemana gitu kan? Nggak mungkin dia nemenin papahnya di ruang tunggu operasi. Tiba-tiba temanku telepon, Sarah hari ini operasi ya, ya udah, aku jemput deh yang kecil buat nginep di rumahku. Itu aku langsung lega gitu loh Mbak. Oke, satu solusi udah aku dapetin. Terus obat yang ini nggak bisa, obat yang itu nggak bisa, kadang kan aku down ya Mbak. Jadi aku harus pakai apa gitu. Sedangkan kalau di luar negeri sana mungkin obat-obatnya sudah canggih banget gitu. Kalau di sini belum, terus aku gimana gitu. Tiba-tiba dokternya bilang, ibu bersyukur obatnya sudah bisa dipakai di Indonesia, sudah disetujuin BPOM. Bersyukur Ya Bu. ampun, pas banget ya Sar. Ya. Terus saat aku transfusi darah, dokternya datang, Bu, ibu harus bersyukur ya. Kenapa lagi? Berarti hari ini ada satu orang yang menolong ibu. Yes. Hmm. Aduh itu iya banget loh. Iya. Iya banget. Nggak kita- kepikiran bener, kadang-kadang bener, ya Mbak. bener. Tapi oh iya ya, yang donor darah kan juga menolong kita gitu. Ya. Kadang-kadang kita suka dapat share berita kan Mm-mm. butuh darah Iya, ya betul. kan? Dan ini Iya. kamu udah bisa dapat yang cocok, Iya. sesuai. Belum lagi kalau harus donor trombosit Mbak. Itu kan cuma sedikit kan, 10 bag, dan itu dari beberapa kantong darah. Berarti nggak cuma satu orang aja yang nolong aku, banyak Mbak. Wah luar biasa deh Mbak. Kamu sampai perlu donor trombosit? Iya, karena kalau trombositnya 30.000 nggak bisa hanya dibantu obat, pasti aku harus donor, harus mendapatkan donor Iya, iya, trombosit. Iya. Waktu pertama ketemu Lovepink, Iya. gimana ceritanya kan waktu itu tahun nggak pas baru terdiagnosis langsung ketemu Lovepink ya waktu itu? Iya, pas aku habis terdiagnosis, aku nggak langsung cerita Mbak. Aku menyimpan itu sendiri. Iya, iya, iya. Yang tahu hanya keluarga sama dua sahabatku. Oke. Aku malu. Nggak tahu kenapa ya. Aku malu untuk punya penyakit seperti ini. Terus akhirnya sahabatku yang membuka pikiranku, membuka hatiku untuk ayo terus terang, ayo terus terang. Kenapa? Ya kenapa harus ditutupin? Semua orang sayang kok sama kamu. Nggak ada yang nggak sayang. Terus oke. Akhirnya setelah pasang kemoport, aku mencoba untuk membuka. Oh ya, aku sedang sakit. Aku buka di Instagram, aku posting di Instagram Mbak. Oke. Nggak nyangka ternyata banyak banget yang ngedoain Mbak. Dan di situ jadi sepupunya suamiku, Sarah kamu sakit? Iya Mbak. Aku kenalin sama Lovepink mau? Apa itu? Aku bilang itu adalah komunitas para pasien kanker payudara, penyintas juga ada. Mau dong? Aku bilang gitu. Terus iya nanti kan kamu di situ bisa dapat ilmu-ilmunya, ada acara-acara juga buat kamu. Mau begitu. Jadi setelah November didiagnosis, Desember aku masuk Lovepink. Di situ terus aku masuk, banyak banget Mbak cerita yang buat aku makin yakin bahwa aku bisa sembuh. Yang lain aja bisa sembuh kok, aku nggak bisa. Yang udah jadi survivor puluhan tahun gitu Mbak, aku mau seperti itu. Aku mau sembuh, gitu sih. Luar biasa Lovepink buat aku. Dan aku juga lihat sih kamu juga banyak sharing ke teman-teman di grup gitu ya, dan itu menguatkan ternyata lo buat orang lain. Jadi kayaknya nggak cuman kamu mendapat, tapi kamu juga memberi ke orang lain.
kamu ada perasaan apa dengan kamu sharing, kamu ikut terlibat di kegiatan Love Pink? Ada rasa lain nggak yang kamu dapatkan? Aku mau menguatkan sesama yang sakit dulu nih Mbak, supaya mereka tetap punya harapan untuk sembuh. Jangan pernah berkecil hati gitu Mbak. Rasa down pasti ada, tapi kalau down tapi nggak ada solusinya kan akan terus, mentalnya akan terus down Mbak. Jadi kayaknya memang kita yang di grup nih yang memang harus saling menguatkan. Terus aku pengen seperti yang Love Pink bilang gitu, ayo kita menuju Indonesia bebas kanker payudara. Stadium lanjut itu Mbak. Aku mau supaya perempuan di luar sana tuh bisa untuk tidak terkena kanker payudara, ataupun kalau misalnya kena stadium dini langsung periksa gitu. Sadari. Jangan lupa sadari. Dari tadi dengerin cerita kamu kan banyak ya hal-hal yang menarik nih sebenarnya, kayak tadi mulai dari kamu begitu kamu terbuka dihubungi sama saudara kamu untuk ketemu nih sama kita di Love Pink. Begitu obat harus ganti, ternyata ada obat baru yang efektif gitu ya. Terus dan di cover asuransi. Anak-anak yang kamu mungkin jadi pikiran kamu karena selama treatment operasi mesti malam hari, waktunya nggak tentu gitu ya. Ternyata ada teman yang mengulurkan bantuan. Menurut kamu Sar, ini tuh apakah kebetulan yang terjadi di dalam hidup kamu, suatu kebetulankah atau kamu memandangnya hal yang lain? Kalau menurut aku Mbak, ini adalah keajaiban yang Tuhan kasih buat aku. Jadi apa ya, di saat aku mungkin down, aku mungkin bingung harus gimana, aku cuma bisa berdoa, ya ini Tuhan, ini harus gimana ya. Lalu datanglah semua solusi itu, dan berkat yang luar biasa sih menurut aku. Kecil-kecil tapi itu sangat bermakna gitu untuk hidup aku. Kamu merasakan itu bermakna karena kamu mensyukuri, bener gak sih? Karena ada rasa syukur juga. Betul. Kan jadi kamu dan mengalir berkat itu ya. Ingat banget ya mulainya dari membuka diri ternyata ya Sar ya. Dari mulai membuka diri, mau untuk cerita, berbagi cerita, itu ternyata berkatnya mengalir begitu aja. Banyak doa mengalir juga soalnya. Banyak doa kan? Mbak. Berkat itu kan nggak harus berbentuk makanan misalnya atau rezeki ya kita ngomong ya Mbak, nggak harus berbentuk uang, makanan atau apa, tapi doa itu adalah rezeki. Orang mendoakan kita itu rezeki buat aku. Dan energinya terkirim buat kamu dengan hal-hal baik yang tadi kamu bilang kecil-kecil tapi ternyata menenangkan. Dan membantu pemulihan aku. Thank you banget ya udah berbagi di Pink Story kali ini. Terima kasih juga Mbak. Cocok banget sama topik kita di menutup tahun ini. Jadi mudah-mudahan bisa jadi refleksi juga buat teman-teman bahwa kita perlu untuk membuka diri ya Sar. Membuka diri, bersyukur. Terima kasih Sarah. Terima kasih Mbak Muti. Thank you banget. Teman-teman, dari story kali ini kita sama-sama belajar ya bahwa keajaiban itu gak selalu datang dalam bentuk besar dan spektakuler. Kadang sesederhana pengertian yang datang dari keluarga, dari anak-anak, kecemasan yang kita bisa hilang karena ada bantuan yang tidak terduga, dan juga bahkan keyakinan untuk bisa menjalankan kehidupan kita meskipun terasa berat. Setiap berkat kecil yang hadir di luar suatu ekspektasi itu adalah keajaiban bagi kita yang mau membuka mata hati dengan sadar dan terus bersyukur. Terima kasih sudah menyaksikan Pink Story terakhir di tahun ini, dan sampai ketemu di Pink Story tahun depan. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe.
Sampai ketemu. Bye. Sar, bye. Rasa cemas datang, hadang membiru. Asamu kian pupus tak menentu. Terjebak dalam halusinasi.